Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar nama Imam Mahdi? Sosok ini sering dibicarakan saat membahas akhir zaman. Ada yang meyakini beliau akan datang sebagai pemimpin adil yang memenuhi bumi dengan keadilan setelah dipenuhi kezaliman. Ada juga yang salah paham, bahkan tertipu oleh orang-orang yang mengaku sebagai Mahdi. Lalu siapa sebenarnya Imam Mahdi menurut ajaran Islam? Apa tanda-tanda kemunculannya? Dan bagaimana seharusnya sikap kita sebagai Muslim? Di video kali ini, kita akan membahasnya secara tenang, berdasarkan riwayat-riwayat yang dikenal dalam tradisi Islam, tanpa sensasi, tanpa menakut-nakuti. Simak sampai akhir, karena pembahasan ini bukan hanya tentang masa depan, tapi juga tentang bagaimana kita mempersiapkan diri hari ini. Kata Mahdi berasal dari bahasa Arab, yang berarti orang yang mendapat petunjuk. Imam Mahdi adalah seorang laki-laki saleh dari keturunan Nabi Muhammad SAW yang akan muncul di akhir zaman untuk menegakkan keadilan. Beliau akan hadir setelah bumi dipenuhi ketidakadilan, kekacauan, dan penindasan. Beliau bukan nabi baru. Beliau bukan pembawa syariat baru. Beliau adalah pemimpin umat. Banyak riwayat menyebutkan bahwa nama beliau serupa dengan nama nabi, yaitu Muhammad bin Abdullah. Namun penting dipahami, tidak semua detail tentang Imam Mahdi disepakati secara mutlak. Sebagian riwayat dinilai kuat, sebagian lain diperselisihkan tingkat kesahihannya. Karena itu, pembahasan Imam Mahdi sebaiknya dilakukan dengan ilmu, bukan sekadar cerita viral. Sepanjang sejarah manusia, selalu ada masa ketika dunia dipenuhi kekacauan. Perang terjadi di berbagai tempat, ketakutan menyelimuti banyak hati, dan manusia hidup dalam ketidakpastian. Saat kezaliman merajalela, yang kuat menindas yang lemah, kekuasaan digunakan demi kepentingan pribadi, sementara rakyat kecil terus menderita. Keadilan terasa semakin jauh. Dalam keadaan seperti itu, manusia mulai merindukan hadirnya pemimpin yang jujur. Sosok yang melindungi, bukan menakuti. Pemimpin yang adil, bukan zalim, dan membawa harapan bagi semua. Konsep Imam Mahdi membawa pesan besar, bahwa sekelam apapun keadaan dunia, harapan tidak pernah benar-benar hilang. Allah mampu mengubah keadaan, dan cahaya bisa datang setelah gelap yang panjang. Imam Mahdi bukan sekadar kisah tentang masa depan. Ia adalah simbol bahwa kebenaran akan kembali ditegakkan, bahwa kezaliman tidak akan menang selamanya, dan keadilan pada waktunya akan kembali hadir di bumi. Dalam sejumlah riwayat disebutkan beberapa keadaan sebelum kemunculan Imam Mahdi. Salah satunya adalah banyaknya fitnah. Bukan hanya tuduhan palsu, tetapi juga kebingungan massal. Informasi datang dari segala arah. Manusia sulit membedakan mana kebenaran dan mana tipu daya. Tanda berikutnya adalah meluasnya kezaliman. Ketidakadilan terjadi di banyak tempat. Amanah dikhianati, hak orang lemah diabaikan, dan kekuasaan sering digunakan bukan untuk melindungi, tetapi untuk kepentingan sendiri. Di berbagai wilayah, muncul kegelisahan dan kekacauan. Manusia hidup dalam rasa takut. Perselisihan mudah terjadi. Keadaan menjadi tidak tenang. Dan banyak orang merindukan hadirnya pemimpin yang membawa ketentraman. Umat berada dalam keadaan terpecah. Kelompok saling menyalahkan. Persaudaraan melemah. Perbedaan yang seharusnya disikapi dengan hikmah berubah menjadi permusuhan. Saat itulah persatuan menjadi sesuatu yang sangat mahal. Namun, krisis terbesar bukan hanya di luar diri manusia, melainkan di dalam hati. Banyak manusia kehilangan ketenangan, ibadah terasa hampa, hati jauh dari nilai-nilai kebaikan, dan jiwa merasakan kekosongan. Namun perlu digarisbawahi, tanda-tanda ini bukan alat untuk menebak waktu. Banyak orang sepanjang sejarah pernah mengklaim bahwa saat itu sudah dekat, lalu ternyata keliru. Tugas kita bukan menebak kapan itu terjadi, melainkan memperbaiki diri, menjaga iman, dan memohon kepada Allah agar diberi keselamatan di akhir zaman. Ini bagian yang sangat penting. Dalam sejarah, banyak orang mengaku sebagai Imam Mahdi. Sebagian tampil di hadapan banyak orang, berbicara penuh keyakinan, seolah membawa jawaban atas kekacauan zaman. Sebagian manusia yang sedang gelisah pun mudah percaya. Sebagian mencari kekuasaan. Sebagian memanfaatkan ketakutan manusia. Sebagian menipu atas nama agama. Mereka tampil meyakinkan, berbicara seolah paling benar, lalu mengumpulkan pengikut yang fanatik. Akibatnya, umat terpecah, kekerasan terjadi, banyak orang tertipu harta dan keyakinannya. Masyarakat saling curiga, saling menyerang,
dan kehilangan ketenangan. Karena itu, para ulama mengingatkan, jangan mudah percaya pada orang yang mengaku Mahdi. Islam mengajarkan tabayun, verifikasi, dan kehati-hatian. Sosok besar seperti Imam Mahdi tidak perlu promosi murahan, tidak perlu pencitraan, dan tidak perlu memaksa orang menjadi pengikutnya. Jika Allah menakdirkan kemunculannya, maka tanda-tandanya akan jelas. Jadi jika hari ini ada orang berkata, saya Mahdi, atau pemimpin kami pasti Mahdi, atau tanggal sekian Mahdi akan muncul, maka sikap terbaik adalah hati-hati. Gunakan akal sehat, ilmu, dan tetap berpegang pada kebenaran. Dalam sejumlah riwayat populer, disebutkan bahwa pada masa Imam Mahdi nanti, dunia akan memasuki fase besar penuh ujian. Kekacauan, peperangan, dan pertarungan antara kebenaran dan kebatilan mencapai puncaknya. Namun di tengah gelapnya zaman, pertolongan Allah semakin dekat. Saat itu, Imam Mahdi memimpin umat dengan keadilan, ketegasan, dan ketakwaan. Beliau menjadi pemersatu di saat manusia tercerai-berai. Di bawah kepemimpinannya, harapan kembali tumbuh bagi orang-orang beriman. Dalam riwayat yang dikenal luas, Nabi Isa alaihi salam akan turun kembali ke bumi atas izin Allah. Kehadirannya menjadi tanda besar bahwa janji pertolongan Allah adalah nyata. Beliau datang bukan membawa agama baru, tetapi menegakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Imam Mahdi sebagai pemimpin umat dan Nabi Isa sebagai Nabi Allah akan berada dalam satu perjuangan yang sama. Ini menunjukkan bahwa kemenangan kebenaran memerlukan iman, kepemimpinan, dan pertolongan dari langit. Saat manusia merasa dunia telah gelap, cahaya justru datang dari arah yang tak disangka. Namun, pelajaran terbesar dari kisah ini bukan sekadar menunggu peristiwa akhir zaman. Yang terpenting adalah menyiapkan diri agar tetap berada di jalan kebenaran. Karena pada akhirnya, yang menang bukan yang paling kuat, tetapi yang paling teguh bersama Allah. Kita sering terlalu sibuk membicarakan masa depan hingga lupa melihat keadaan diri sendiri hari ini. Di tengah dunia yang semakin ramai dengan fitnah dan kebingungan, ada satu hal yang paling penting, kembali kepada Allah dalam kesunyian. Saat manusia lain larut dalam hiruk-pikuk dunia, ada jiwa-jiwa yang memilih diam, merenung, dan menguatkan hubungan mereka dengan Sang Pencipta. Karena pada akhirnya, ketenangan bukan ditemukan di luar, tapi di dalam hati yang dekat dengan Allah. Tidak ada kekuatan yang lebih besar dari seorang hamba yang bersujud dengan tulus. Di saat dunia terasa berat, salat menjadi tempat pulang yang paling aman. Sujud bukan sekadar gerakan, tapi bentuk penyerahan total kepada Allah. Di sana, semua kegelisahan dunia menjadi kecil, dan semua harapan kembali disandarkan hanya kepadanya. Jika ada satu hal yang harus dijaga di akhir zaman, maka itu adalah salat. Menunggu kebenaran bukan berarti diam tanpa amal. Justru di tengah dunia yang penuh kekacauan, kebaikan kecil menjadi sangat berarti. Menolong orang lain, bersikap jujur, menjaga lisan, dan tidak menyakiti sesama adalah bentuk perjuangan yang nyata. Karena kebenaran bukan hanya tentang menunggu pemimpin besar, tapi tentang menjadi pribadi yang membawa cahaya di lingkungan sekitar. Langit mungkin terlihat gelap dan dunia terasa tidak menentu. Namun, cahaya harapan tidak pernah benar-benar hilang. Selama manusia masih berdoa, selama masih ada yang kembali kepada Allah, maka harapan itu tetap hidup. Bahkan di tengah ujian terbesar, selalu ada jalan untuk kembali, selalu ada ruang untuk berubah. Dan yang terpenting, setiap jiwa punya kesempatan untuk menjadi bagian dari kebaikan, bukan kerusakan zaman. Jadi bukan soal kapan sesuatu akan terjadi, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri saat ini. Karena perubahan terbesar selalu dimulai dari diri sendiri. Di tengah gemerlap dunia modern, di antara cahaya kota yang tak pernah benar-benar tidur, ada sebuah momen ketika manusia berhenti sejenak, melihat ke kejauhan. Bukan untuk mencari dunia, tetapi untuk mencari makna. Karena semakin tinggi peradaban manusia, semakin dalam pula pertanyaan di dalam hati. Untuk apa semua ini? Jika jiwa tetap kosong, di tempat yang lebih sunyi, di balik dinding-dinding rumah ibadah, ada seorang hamba yang tidak lagi sibuk dengan dunia. Ia bersujud, bukan karena lemah, tetapi karena sadar bahwa dirinya butuh Tuhan. Dalam sujud itu, tidak ada suara dunia, tidak ada hiruk-pikuk manusia. Yang ada hanya kesunyian yang penuh harapan. Dan di saat seperti itulah, hati manusia benar-benar kembali hidup. Di bawah langit yang luas tanpa batas, di antara bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, seorang manusia berdiri kecil, namun membawa harapan yang besar. Ia menengadahkan tangan, bukan kepada dunia, tetapi kepada Sang Pencipta dunia. Karena seburuk apapun keadaan zaman,
Segelap apapun masa depan yang terlihat, langit tidak pernah tertutup bagi doa. Dan disitulah harapan selalu hidup bahwa setelah kesulitan akan selalu ada jalan kembali. Kebenaran mungkin tertunda, tetapi tidak pernah hilang. Dan manusia selalu punya kesempatan untuk kembali.